Ya, kita begadang malam ini ya. Lah, ini apa? Oke, sorry agak begini ya karena kacamata ya. Selamat malam. Sebelum tidur kita cerita-cerita lagi ya. Ya, malam ini kita belajar bersama-sama ya dengan tema keterampilan dasar berkomunikasi, terutama di sosial media. Dan nanti di akhir dari materi ini akan saya jelaskan juga step-step ya, mulai dari awal kita memulai cari orang sampai kepada step-step closingnya. Nah, ini yang sering dipertanyakan ya. Dan ini saya dapat materi dari coach yang sudah terbukti dan sudah membuktikan bahwa materi ini berhasil ya. Nah, apakah saya sudah jadi master? Apakah saya sudah jadi coach? Ya, saya OTW ya. Saya OTW ke sana. Nah, cuman kenapa saya berbagi? Karena prinsipnya saya berbagi berarti saya juga pelajar. Nah, dengan berbagi itu juga mengingatkan saya. Nah, ini semua materi-materinya ini, waduh, ini sangat daging sekali ya. Apalagi kalau teman-teman sudah ada di dalam bisnis network marketing ini, atau mungkin masih dalam tahap penjajakan ya. Jadi selamat malam, Lai Aris Turnip. Ini tapi sayang saya tidak bisa memberi materi ini ya, karena ini kan materi berbayar ya. Jadi saya juga tidak diizinkan untuk mengirim dalam bentuk dokumen atau file, kecuali saya sudah rubah kan itu kan. Nah, ini juga salah satu tugas kita, dikasih tugas untuk membagikan ini kepada tim kita. Nah, saya anggap teman-teman saya yang sudah menjadi bagian dari tim saya ada di Facebook ini, mereka juga ikut belajar, dan nanti juga saya akan bagikan lewat media yang lain. Nah, oleh sebab itu kita mari sama-sama belajar ya. Karena bisnis network marketing itu adalah bisnis kerjasama, bukan bisnis individu ya. Oke, dan saya tidak akan jelaskan lagi itu kenapa bisnis ini teamwork, kenapa harus bisnis mulia, kenapa harus bisnis baik. Nah, karena sudah saya ceritakan di bagian-bagian di masa di konten-konten saya sebelumnya. Oke, yang pertama sekali kita harus menyadari bahwa seorang networker harus memiliki keterampilan berkomunikasi ya. Bukan hanya networker sih, termasuk reseller, termasuk tenaga pemasar ya. Makanya di sistemnya selalu ada sistem support yang memberi pembekalan pemahaman tentang produk, pemahaman tentang pembekalan mental, karakter, dan pemahaman mengenal body language ya, bahasa tubuh. Jadi kalau di bisnis ini, mau reseller ke, mau dropshipper ke, mau afiliator ke, mau tenaga pemasar insurans maupun networker atau pegiat multi level, intinya tanpa komunikasi tidak ada transaksi. Nggak ada itu yang ujuk-ujuk langsung ada orang, aku mau beli produkmu lah. Enggak, itu bukan begitu ya, bukan begitu prinsipnya. Semua itu diawali dengan berkomunikasi.
Nah, cuman berkomunikasi ini kan ada yang direct atau langsung ya, ada yang harus diputar-putar dulu ya. Kadangkala ya dari ciri khas daerahnya juga kelihatan ya. Kalau orang Batak kan biasanya 12 pas ya, langsung tembak 12 penalti gitu ya, 12 pas. Nah, kalau orang Jawa biasanya agak sedikit muter gitu ya. Jadi ya memang semua itu nggak ada salahnya. Nah, cuman ada basic-basic yang harus kita ketahui. Apa saja? Sebenarnya kunci untuk komunikasi basic itu adalah seperti yang sering kita dengar ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Apa itu? Seorang mungkin dari bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Nggak malu-malu now. A good speaker is a good listener. Maksudnya, seorang pembicara yang baik adalah pendengar yang baik juga, atau pendengar yang handal. Jadi ya kunci utamanya ya memang harus jadi pendengar. Bagaimana kita tahu kemauan si customer kalau kita nggak jadi pendengar? Nah, yang berlaku sampai sejauh ini, bahkan seringkali ya, bahkan sampai saat ini, sebelum saya belajar dari ini ya, sekolah ILP ini ya, kita yang selalu banyak nyerocos gitu ya, kita yang selalu banyak ngobrol, kita biasakan ngomongin produk ini bagus lah segala macam bla 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 dan sistemnya, sementara kita nggak tahu apa maunya si customer, si calon prospek gitu. Nah, itu yang terjadi, makanya kita sering mengalami yang namanya penolakan gitu ya. Tapi sebentar, saya sambungkan dulu ya, siapa tahu ada yang nonton di sini. Saya lupa lagi. Sebentar ya, kok nggak kelihatan juga. Bah, bukan. Sorry, mana ini? Targetnya ini mana? Aduh, saya telat ya. Saya sudah sampai di mana tadi ya? Oke, saya tadi, sorry ya, saya mau konekkan juga ke akun yang satu lagi, karena backup akun ya, saya buat backup akunnya. Siapa tahu ya, kita kan nggak pernah tahu kalau yang namanya Facebook, Instagram ya, bisa aja ada problem-problem tiba-tiba. Kayak saya juga punya akun yang lama, sudah hampir 5.000 friendnya, tiba-tiba hilang. Jadi padahal saat ini saya mengandalkan media sosial untuk bisnis network ini, jadi kan. Jadi harus buat akun lebih dari satu gitu ya maksudnya. Oke. Dan semoga teman-teman yang di akun yang satu juga menonton kan itu kan. Oke, sebentar ya. Apa lagi tuh bunyi-bunyi tuh? Hai, mana ya? Kok nggak ada ya? Udahlah. Oke lah kalau begitu. Ya, jadi sebagai seorang networker, dropshipper, reseller, affiliator, yang namanya kita berhubungan dengan orang, dengan si customer, kita harus banyak mendengar ya, kunci utamanya di situ.
ibaratnya kita sebagai konsultan, ya, bukan sebagai sales. Jadi kita ini sebagai konsultan, jadi harus banyak mendengar. Jadi kita harus mengasah skill kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat gitu. Selalu ada opening question, selalu ada call to actionnya, walaupun agak di belakang-belakang, selalu ada itu. Nah, itu kunci utamanya. Dan puji Tuhan, saya sudah menjalankannya. Ya, memang sudah mulai saya praktekkan, ya. Karena ya saya termasuk masih baru di sekolah networker ini, ya. Dan nanti inilah menjadi poin plus saya juga. Apa yang saya pelajari ini nanti akan saya duplikasi kepada tim saya tentunya. Kan itu nggak mungkin saya duplikasi kecuali saya diundang jadi speaker di tim mereka, bolehlah. Nah, tapi kalau untuk rutin, ya saya harus turunkan, harus bagikan ke tim saya nantinya. Jadi apa yang saya pelajari yaitu akan berguna buat saya dan buat teman-teman saya. Cuman kalau boleh dari sekarang, teman-teman yang menjadi partner saya di AFC ini, yang sudah menjadi partner saya di tim ini, kalau boleh ya mungkin teman-teman belum melihat hasil yang besar yang saya dapatkan, tapi paling tidak sudah approval, ya, sudah ada yang closing, bahkan jauh, ya, orang timur gitu, ya. Tapi kan maksudnya ya coba follow aja, ikuti aja bagaimana apa yang saya kerjakan, kan itu kan. Sebenarnya nggak, kalau dibilang sulit nggak juga, karena ini semua harus dibuat menjadi sesuatu yang sederhana yang bisa diduplikasi gitu, ya. Nah, jadi kembali ke materi, kita harus menguasai yang namanya skill bertanya. Jadi pembicaraan kita harus dengan lebih banyak mengajukan pertanyaan. Oke, sebentar saya minum dulu. Nah, ya. Ingat ya, no komunikasi, no transaksi. Berarti harus ada komunikasi. Tapi apakah kita harus menjadi master dulu baru bekerja? Enggak, ya. Karena seperti tadi, ya, yang penting kita tahu basic produk kita dulu. Nah, sementara tadi saya belajar juga dari GM-nya kita. Sebenarnya gampang sih, kita nggak perlu ceritain yang berat-berat dulu, ya cukup kita ceritain pengalaman sendiri dan atau ceritain keinginan-keinginan kita kepada orang. Nah, jadi berarti harus lebih banyak bertanya maunya mereka apa gitu, ya. Lalu bagaimana memulai percakapan? Kan itu ya sekarang, ya. Kan komunikasi yang paling sulit kan mengawali, kan itu kan. Apa yang harus kita perhatikan kalau untuk mengawali pembicaraan kita, kan itu sekarang. Jadi yang pertama kita harus sadari bahwa untuk memulai pembicaraan kita harus tahu dengan siapa kita bicara, ya. Kita harus memahami dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, di sosial media tentu kita mencari orang-orang baru. Nah, orang-orang baru ini ya kita sebut sebagai cold market, ya. Ya, sama sekali awam dan kita baru mengenal mereka di sosial media. Dan tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama sekali kita harus punya etika, punya sopan santun, dan punya rasa kepedulian, empati. Nah, itu yang paling penting.
Nah, teknik-teknik bertanyanya itu ada nanti rumusnya ya. Nah, itu nanti di akhir yang akan saya bagikan ya. Dan ini sudah approve, sudah terbukti ya, bukan hanya materi secara kata-kata aja. Oke, yang kedua, memulai pembicaraan kita tentu bagaimana caranya kan itu kan. Nah, untuk memulai pembicaraan pertama sekali kita harus masuk untuk mensupport ya. Caranya kita harus cobalah mensupport mereka ya. Ini kalau menggunakan sosial media. Nah, kalau kita langsung ketemu dengan orangnya ya, untuk icebreaker ya tentu kita harus bertanya kondisi atau keadaan mereka kan itu kan. Lalu kita tambahkan value di dalamnya, nilai ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol bagaimana keadaan dan bagaimana mensupport, bagaimana manfaat-manfaat atau menambahkan nilai yang baik kepada mereka. Jadi makanya kemarin-kemarin itu saya selalu bilang bahwa bisnis ini tidak melulu bicara ya namanya uang. Ada nilai-nilai humanisme atau dan hal-hal lainnya di sini. Lalu yang ketiga, kita harus perhatikan apa yang dicari, atau paling tidak ada kesamaan ketertarikan antara kita dengan si calon customer kita gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kita banyak bertanya juga gitu kan. Kita tanya hobinya apa, kita tanya passionnya apa, kita tanya mungkin bisa jadi rencana kedepannya apa ya. Nah, kita cari sampai ada yang sama dengan kita, dan kalau kita sudah bisa menyamakan ketertarikan kita dengan mereka, pasti ada yang namanya kedekatan ya. Dan rumusnya ada, kan itu kan, rumusnya ada, nanti saya sampaikan. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini berarti si cold market tadi sudah berubah menjadi warm, menjadi dekat gitu ya. Nah, istilah warm itu ya saya dapat dari ilmu ini juga, multi level juga ya, multi network juga. Di asuransi juga sudah ada. Lalu setelah kita ada kesamaan interest, ya pasti adalah berbagi persoalan, berbagi problem, bukan persoalan, berbagi problem, berbagi cerita gitu ya. Nah, kita bisa membagikan apa namanya, sesuatu yang membuat si calon customer ini penasaran, bisa ya. Atau mungkin misalnya nih, kalau si prospek itu punya problem dalam hal sakit gitu ya. Ya mungkin kita bisa berbagi sedikit tentang pengalaman-pengalaman kita atau yang lain gitu ya. Yang bisa yang relate dengan apa yang dia rasakan. Nah, begitu kita sudah berbagi problem, berbagi hal-hal yang baik, tentu di sini ada yang namanya trust atau kepercayaan. Ya, sorry kalau saya campur bahasa Inggris dikit-dikit ya, karena ya materinya memang begitu ya. Bukan saya so Inggris ya. maaf, saya masih harus ikuti materinya juga gitu kan. Nah, setelah sampai di tahap ini, baru si prospek itu berubah, atau si customer atau si calon partner kita itu berubah menjadi hot market, menjadi level yang kemungkinan untuk bertransaksi itu ada. Nah, setelah kita membagikan problem, membuat si customer kita itu penasaran, pengen tahu. Nah, di ending kita pada akhirnya kita akan menawarkan ya. Ada penawaran yang di sini bentuknya apa? Memberikan solusi gitu loh. Solusi dari problem yang terjadi sebelumnya kita
berbagi problem tadi. Nah, kita bisa bertanya uh, kendala-kendala atau problem yang dia alami dalam hal mendapatkan kesembuhan. Nah, setelah habis dia cerita, baru kita kasih penawaran, kita kasih solusi gitu ya. Tapi di sini bentuknya informasi dan edukasi, bukan menjual gitu ya. Jadi kita memberi solusi, memberi informasi dan mengedukasi. Nah, dengan cara apa? Di sinilah ada yang namanya opening question, open question. Open question itu berarti pertanyaan terbuka, tidak nge-push, tidak memaksa, ya. Nah, jadi setelah open question, maka kita bisa melihat dia terbuka nggak. Kalau terbuka, kita lanjutkan. Kalau tidak, jangan dipaksa. Karena tidak serta-merta, sekalipun kita merasa bisnis kita itu bagus banget, hebat banget, sudah membuat ratusan ribu orang menjadi miliarder, belum tentu orang lain tertarik gitu ya. Sama dengan produk kita. Menurut kita produk kita itu sudah kualitas nomor 1 di seluruh dunia menurut kita, tapi menurut dia belum tentu. Jadi selalu harus ada yang namanya opsi atau open question. Jadi pertanyaan terbuka, selalu ada pilihan. Gitu ya. Nah, untuk step-stepnya sebentar. Izinkan saya untuk memperkenalkan kembali produk ini. Karena apa? Promo di awal tahun saya share di konten saya juga ya. Di bulan Januari kan ada promo, setiap pembelian 10 atau 12 box akan mendapatkan ini 2 box gitu ya. Ini satu boxnya 1750, ini 1,8. Jadi setiap pembelian 10 box, mau ini semua atau di mix, maka akan mendapatkan 2 box seperti ini. Nah, pertanyaannya, ini gunanya apa sih gitu ya? Ini bukan obat ya. Dan ini saya boleh katakan tidak sepenuhnya suplemen, karena tidak mengandung hormon, tidak sepenuhnya herbal ya, karena tidak mengandung GMO atau sintetis buatan, dan sudah bersertifikat paten fungsi, sertifikat organik, dan lain sebagainya. Nah, ini sertifikat ini bukan kita yang menentukan, bukan perusahaan yang mengeluarkan, tapi pihak ketiga. Bisa jadi lembaga-lembaga negara. Pada kesempatan ini, sertifikat paten fungsi ini dikeluarkan oleh 3 negara, Jepang, Korea, dan Cina. Termasuk negara-negara hebat ya, dalam komitmen dalam mengeluarkan sebuah produk ya. Oh, Jepang aja sudah berkualitas, apalagi dibantu dengan negara-negara yang 2 ini kan, itu kan. Jadi gunanya apa sih? Kalau ini yang paling dominan ya, yang paling concern, termasuk untuk membantu yang anti tumor ya. Dan pengalaman yang saya dapatkan bapak mertua saya itu sudah terkena divonis ya, kok terkena bahasa Batak banget, divonis kanker usus stadium 4, dan tidak lagi setelah di endoskopi dan hasilnya keluar, dokter atau rumah sakit sudah menyerah gitu ya, sudah tidak mau lagi untuk melakukan operasi atau kemo atau apa, karena beliau usianya sudah 86 tahun.
Dan penyakit beliau bukan hanya kanker usus, termasuk ambeien akut, termasuk asam lambung akut, hipertensi yang cukup lumayan gitu ya, baru ada gangguan di paru-paru dan di cabang tenggorokan gitu. Jadi sudah cukup kompleks. Jadi ya saya nggak bisa salahkan rumah sakit dan dokter juga, tapi ya karena ya mungkin bisa jadi kalau kita beranggapan ya sia-sia aja gitu ya, sama aja dengan menyiksa bapak kita itu juga. Nah, jadi cuman dokter berpesan kalau bapak merasa nyeri, ya belilah obat pereda nyeri. Nah, setelah kita ketahui yang paling urgent di situ adalah kanker ususnya stadium 4-nya. Bahkan dokter katanya sempat, karena yang bawa untuk cek ke rumah sakit itu adalah istri ya. Katanya ya paling ya 5-6 bulan lagi gitu ya. Dan puji Tuhan, semenjak istri bercerita, akhirnya kita drop ya. Kita kirim ini dan ini, karena ini yang membantu meregenerasi sel ya. Terus untuk anti hipertensinya. Nah, kita kirim ini, awalnya kita kasih konsumsi 2 pagi, 2 siang, 2 malam di mix ya. Sampai 3-4 bulan. Bulan ke-6 dikurangi. Karena apa? Sudah agak mendingan dan sudah tidak bleeding lagi gitu ya. Sebenarnya bulan pertama juga sudah berhenti. Karena kenapa di endoskopis? Karena selama ini setiap mau ke kamar mandi itu selalu ada darah ya, selalu pendarahan. Nah, ternyata sudah stadium 4. Nah, sampai saat ini bapak mertua itu masih sehat. Kemarin masih ada dikirim video jalan ke sana kemari gitu ya. Nah, itu dahsyatnya. Jadi teman-teman, kalau Anda mengalami yang namanya gangguan kesehatan berupa cancer, tumor gitu ya, bahkan ada yang kelenjar tiroid ya, udah gede banget, bisa kempes sendiri tanpa dioperasi. Waduh, luar biasa ya. Ada yang batu empedu sembuh tanpa operasi juga. Makanya saya bingung, biasanya bahkan petinggi-petinggi di perusahaan ini bilang ya kalau batu empedu ya baiknya dioperasi gitu ya, dokternya. Karena kita ada seminar setiap hari Sabtu jam 3 berbicara tentang kesehatan dari perusahaan support sistemnya. Ternyata beliau bisa, batu-batu empedunya bisa hilang gitu dengan rutin konsumsi ini dan ini ya. Jadi kalau teman-teman yang diabetes, ya penyumbatan pembuluh darah, terus gangguan penyakit jantung gitu ya, radang paru, tumor, terus gagal ginjal, kanker prostat, asam lambung, asam urat, bahkan yang tumor otak itu kan testimoninya udah kemana-mana itu. Ada beberapa orang, termasuk yang paling terkenal itu ya yang mantan public figure itu ya, itu bisa pulih loh, bisa terbantu ya. Sekali lagi saya juga nggak bisa pastikan kalau Anda penyakitan kalau Anda menderita sakit, produk ini bisa menyembuhkan. Enggak ya, karena ini bukan obat, jadi bukan menyembuhkan, cuman ini men-trigger panglima perang kita yang ada namanya NK cell, ada namanya stem cell gitu ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa ngobrol lebih dekat lagi lah. Nah, ini justru memicu organ-organ tubuh kita untuk bereaksi kembali yang sudah
yang sudah ada gangguan. Nah, ini nutrisi sehat, ya, nutrisi sehat. Nah, kalau Anda mengalami gangguan-gangguan kesehatan seperti tersebut, termasuk diabetes gitu ya, coba aja. Saya saranin buktikan, karena saya nggak akan panjang lebar untuk bicara produk. Yang paling penting saya bicara tentang testimoni saya aja. Teman-teman percaya, ayo. Satu paket biasanya kita ini ya, kita distribusikan hitungannya per paket. Satu paket itu 3.550.000 kalau di mix. Kalau ini aja, ini lebih banyak berbicara kepada regenerasi sel ya, terapi stem cell dan pembuluh darah, mengenai orang-orang yang stroke gitu ya, orang-orang stroke, serangan jantung ya, dan yang berhubungan dengan pembuluh darah lah, pengentalan darah, plak, lemak darah, kolesterol. Nah, ini cocok. Nah, kalau ini untuk membersihkan hati, membersihkan usus ya, karena kalau usus seseorang itu bersih, biasanya imun tubuhnya akan baik. Nah, termasuk mendetoks hati. Hati berarti apalagi kalau orang-orang yang gemuk ya, biasanya hatinya itu kan sudah dikelilingi lemak ya. Nah, ini itu lama-lama nanti akan menjadi sirosis, bisa menjadi penyakit liver, bisa menjadi hepatitis ya. Nah, itu yang saya tahu. Nah, jadi ini sudah terbukti. Sampai saat ini mertua saya masih bisa jalan-jalan, cuman tetap ya butuh teman, butuh pendamping. Makanya selalu ada yang menemani. Wah, karena usia beliau sudah 86 tahun kalau nggak salah tahun ini ya. 86 tahun ya udah cukup tua lah ya. Masih bisa, sel tubuhnya masih bisa diaktifkan lagi ya. Bahkan kemungkinan ada mereka bilang bisa jadi ususnya udah bocor ya, nggak tahu juga kita ya, karena yang kita tahu kan hasil dari dokter. Nah, yang di dokter bilang itu kanker usus stadium 4. Oke. Nah, itu ini berbicara tentang produk, karena bulan ini beli 10 atau 12 dapat yang ini 2 box ya. Oke. Terima kasih. Nah, itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini dan untuk produk. Dan kita masuk kepada step-step cara-caranya. Yang pertama, kita harus FAM ya. Ini karena memang materinya bahasa begitu, ya tetap saya terjemahkan juga ya. FAM, find and message, artinya temukan atau cari, terus tambahkan. Nah, setelah Anda menemukan teman atau calon customer Anda dari komunitas atau dari grup atau dari yang disarankan suggestion di Facebook gitu ya, ya baru tambahkan. Bisa Anda inbox dulu, kirim pesan dulu melalui messenger, atau setelah diterima pertemanan baru inbox lagi boleh. Artinya cari, tambahkan, kirim pesan. Cuman ini doang caranya di awal untuk mencari teman-teman baru yang kita sebut dengan cold market ya, orang-orang yang baru. Ya, kalau saya sih target saya per hari 10 ya. Cuman karena saya buat Facebook yang lain juga, akhirnya kadangkala yang ini 10, yang ini 10, kadang bisa jadi 20 gitu ya. Nah, jadi ya caranya cuman itu doang. Temukan, tambahkan, kirim pesan. Udah gitu-gitu aja. Nah, cara kita inbox mereka, cara kita berchatting ria dengan mereka dengan menggunakan metode FORML. Apa itu? Ya, pertama ya keluarga gitu ya, family. Kita tanya-tanya ke keluarga bagaimana gitu ya, berapa orang dan sudah ada yang sekolah di mana gitu. Lalu yang kedua, occupation, pekerjaan atau usaha. Lalu yang ketiga, recreation atau ya bisa
hal-hal yang menyenangkan, bisa yang hobi gitu ya, termasuk di situ. Lalu yang keempat itu M, motivation atau apa namanya ya, motivasi atau rencana atau planning atau passionnya atau semangatnya bisa. Nah ini kan banyak nih, dari sini aja kadang ini nggak saya pakai semua. Kadang begitu saya tanya lokasinya di mana, anaknya berapa dan berapa, ya udah saya kadang stop atau saya langsung ke yang kedua. Step yang kedua apa? Open question. Nah, open question ya tadi, satu lagi L ya, lokasi, alamatnya di mana, domisilinya di daerah mana, gitu ya. Nah, baru masuk ke tahap yang kedua, open question. Open question di sini berarti pertanyaan yang terbuka. Kita harus memberi pilihan. Kalau dia terbuka dengan informasi peluang yang kita tawarkan, ya kita lanjut. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, bisnis hebat bagi kita belum tentu hebat bagi orang lain. Produk hebat bagi kita belum tentu produk bagi orang lain. Nah, selama ini yang kita anut ya dari semua ilmu-ilmu dari orang petinggi-petinggi di network marketing ini, ya agak jarang ya kita diberi ilmu yang seperti ini. Nah, kenapa kita harus opening question? Yaitu tadi alasannya. Terus yang kedua, ya kita bisa menemukan prospek yang tepat. Kan itu kan? Kalau kita bertanya, mau nggak untuk diceritain dengan sebuah produk kita ini atau dengan peluang bisnis kita ini. Kalau katanya mau, berarti mereka ada kemungkinan untuk lebih lanjut. Tapi kalau mereka bilang, nggak dulu lah, ya udah, nggak apa-apa, kita tetap berteman ya, kita jalin silaturahmi. Karena ya mungkin hari ini mereka menolak, bisa jadi kemungkinan besok atau lain waktu mereka akan join lagi. Selamat malam, Abang Yanton apa Bapak tua ini ya. Aku nomor 10 pitu Sien Partinggaran. Terus yang selanjutnya, setelah open question berarti kita presentasi, kita sharing, kita cerita. Ya bisa kalau mereka mau lewat Zoom, atau bisa ketemu langsung boleh, atau kita menggunakan tools media sosial. Tools media sosial itu apa? Seperti sekarang saya sudah buatkan Facebook group private ya. Jadi tertutup untuk umum. Jadi semua konten berupa video, berupa informasi tentang perusahaan kita, baik itu marketing plan, testimoni dan semuanya company profile dan semuanya itu ada di Facebook group tersebut. Jadi yang bisa melihat informasi itu hanya mereka-mereka yang diundang. Nah, kalau mereka mau, ya kita akan invite, kita ada undang, dan mereka akan terima. Nah, kalau mereka nggak mau, ya jangan ngapain diundang kan itu kan. Nah, tetap harus ada pilihan. Nah, step selanjutnya berarti masuk ke follow up. Nah, di follow up inilah kita lebih banyak bertanya lagi gitu ya. Apakah menarik, apakah tertarik, apakah mau atau tidak, tetap kasih pilihan. Karena ya belum tentu begitu mereka melihat, mereka mengetahui, ya bisa jadi berubah pikiran juga ya. Atau mungkin mereka terlalu sering gagal di bisnis multilevel, makanya mereka kadang ilfil. Nggak masalah, ya kita tinggal menjelaskan. Makanya ada disebutkan handling objection, yang untuk menangani penolakan itu, ya kita juga ada materi juga, ada pelajaran juga gitu ya. Atau mungkin kita menjadi orang yang empati gitu ya. Nah, setelah follow up, nah step selanjutnya kalau sudah berlanjut,
berarti ada yang namanya closing, ada yang namanya transaksi. Tapi ingat, closing bukanlah bagian yang terakhir, bukan akhir dari segalanya kalau closing. Closing itu justru awal dari semuanya. Karena apa? Begitu closing, mereka menjadi bagian dari kita. Nah, setelah mereka bagian dari kita, kita perlu yang namanya maintain. Nah, kalau sudah maintain berarti kita harus sudah menjadi leader. Setelah menjadi leader berarti harus punya tanggung jawab untuk mendampingi, ya, mendampingi. Nah, kita akan bantu bagi mereka yang mau. Kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan banyak juga orang yang hanya butuh produknya, ini kan. Apalagi kalau dia sudah merasa uang dia sudah cukup, bisnis dia sudah besar, dia cuman ingin sehat, ya kenapa tidak? Nggak ada salahnya kok, ya. Tapi kalau mereka mau, oke deh, saya mau jalanin, nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama belajar. Karena di bisnis ini yang menjadi penguat adalah kerjasama tim. Oke, semua ini bisa diduplikasi. Makanya sistem ini sistem duplicable. Jadi bisa diduplikasi dari satu ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Sebenarnya sistemnya sangat mudah, sangat sederhana. Yang berat apa? Konsistensi aja. Kitanya yang apakah kita sudah bisa komitmen menjalankan atau tidak. Karena gini, kadangkala kan ada banyak orang beranggapan kalau sudah masuk ke dunia multi level dalam jangka waktu cepat sukses gitu ya. Oh, tunggu dulu Ferguson ya. Semua bisnis itu ada proses. Tapi apakah ada yang berhasil dalam waktu dekat berhasil besar? Ada. Karena bisnis network marketing ini berbeda dengan bisnis retail atau bisnis konvensional. Di bisnis network marketing ini ada yang namanya leverage, pelipat gandaan. Dan kadangkala karena inilah makanya terkadang ada oknum yang menyalahgunakan sistem ini gitu. Jadi pelipat gandaan tim, pelipat gandaan income, nah berlaku di sini. Jadi kalau mereka ada yang mencapai puluhan bahkan ratusan juta per bulan dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan, ada, tapi tidak akan semua seperti itu, ya. Karena makanya sebelum di video-video saya sering saya sebutkan bisnis network marketing adalah bisnis jangka panjang. Jadi butuh waktu. Jadi kalau soal banyak yang gagal, ya banyak. Bisnis apapun banyak yang gagal. Jangankan bisnis yang berpenghasilan besar seperti ini. Yang jual-jual tisu pun ada yang nggak laku. Banyak. Akhirnya mereka buang gitu ya, apa gorengan atau apa gitu. Banyak. Emang semua itu dipastikan bisa berhasil? Nggak ada yang bisa menjamin di dunia ini. Oke? Nah, jadi cobalah mari belajar, kita mengupgrade diri dalam hal pemahaman. Kita belajar yang basic-basic dulu ya, karena dalam membangun sesuatu kita mantapkan dulu pondasinya. Kalau pondasinya sudah kuat, mau diterpa angin baholang pun kita tetap kokoh ya. Jadi basic-basic ini akan selalu saya ulang. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Oke, sekian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Karena waktu juga yang akan memisahkan, waktu juga yang akan mempertemukan. Salam sehat. Terima kasih buat Aris Turnip, ya, Yanton Pengaribuan. Saya konsen saat ini ingin membantu ya, dan membantu diri saya, termasuk membantu kalian ya, terutama yang pasangan muda atau mungkin yang pasangan yang sudah lama yang punya impian ingin punya rumah gitu ya. Apalagi yang di daerah Jabodetabek atau dimanapun Anda berada pengen punya rumah,
atau punya impian yang lain, bisnis ini sangat-sangat berpotensi untuk mewujudkan mimpi itu. Bukan hanya untuk sudah terbukti. Dan di sini tidak perlu yang namanya latar belakang pendidikan. Yang penting mau aja, mau belajar dan mau bercerita. Udah, yang dua itu aja. Ya. Oke, apalagi kalian pasangan muda pasti punya impian, punya rumah lah ya. Ayo kita kerjasama ya, kita bareng-bareng karena bisnis ini bisnis kerjasama. Kita bisa sukses besar kalau kita bisa mensukseskan orang lain ya. Soal skill itu belajar di tempat kok ya, nggak ada yang langsung mahir. Siapapun mereka itu tetap belajar, bahkan yang sudah penghasilan miliaran juga tetap belajar. Yang penting mau belajar aja ya. Selamat malam, saya doakan teman-teman sukses dan sehat, dan mari kita sehatkan masyarakat Indonesia dan memasyarakatkan kesehatan untuk Indonesia.